Bab 191, Api Tualu mengerutkan kening saat dia mengingat, orang itu mengenakan jubah hijau dan dia terlihat halus dan elegan, seperti seorang sarjana yang berbudaya. Berhenti sejenak, Lu menggerutu dengan marah, tapi, itu semua bohong. Siapa yang mengira bahwa cendekiawan yang lemah akan menjadi sekuat ini? Dia sangat menakutkan ketika dia menyerang. Petik 2. Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Sosok yang familiar melintas di benaknya. Dalam 4 tahun terakhir, sosok ini telah terkubur jauh di dalam ingatannya, hampir terlupakan. Hanya karena dia telah kembali ke rumah lamanya yang membawa kembali beberapa kenangan masa kecilnya dengan cara yang melankolis. Setelah mendengar cerita saudara muda Lu tentang insiden itu, orang pertama yang muncul di benak Sen Mengki adalah Suzimo. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menyangkal pikirannya dalam sekejap mata. Pikiran itu memang agak konyol. Suzimo bahkan tidak memiliki akar roh. Bagaimana dia bisa berkultivasi dan memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Sen Mengki tidak pernah menyesali keputusannya. Bahkan jika itu terjadi lagi, dia akan memilih untuk meninggalkan Suzimo dan kota Ping yang untuk mengikuti Changlang yang disempurnakan di jalur kultivasi. Setelah 4 tahun berkultivasi, dia bahkan lebih yakin akan satu hal. Itu adalah, dengan berlalunya waktu, kesenjangan antara dia dan Suzimo akan tumbuh ke titik di mana tidak mungkin lagi bagi mereka untuk berinteraksi. Ayo pergi ke istana. Saya ingin melihat idiot mana yang berani menyakiti para pembudidaya istana awan warna-warni. Petik 2. Suara Suyu menarik Sen Mengki kembali dari pikirannya yang kacau. Sen Mengki mengerutkan kening. Kakak senior Su, meskipun orang tersebut berada di pendirian yayasan tahap menengah, ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Kita tidak boleh ceroboh. Saya mengerti. Su Yu tersenyum. Jangan khawatir, adik junior. Saya tahu batas saya. Menurut deskripsi saudara muda Lu, orang ini pasti telah memperoleh seni roh berkualitas tinggi dan memanfaatkan itu untuk mengalahkan Liang Hao dan yang lainnya. Sen Mengki mengangguk. Namun, semakin tinggi kualitas seni roh, semakin banyak energi roh yang akan dikonsumsinya. Su Yu menyeringai dingin dan melanjutkan, jika aku tidak salah, orang itu seharusnya hampir kehabisan energi roh. Dia tidak akan bisa pulih banyak dalam periode waktu ini, dia sekarang dalam kondisi terlemahnya. Kakak senior Su, kakak senior Sen, jangan menunda lebih jauh dan bergerak sekarang. Saya mengerti. 3 sinar cahaya pedang naik ke udara saat Sen Mengki membawa Sen Nan dan melesat menuju istana bersama Su Yu dan Lu. Tak lama, mereka berempat tiba di pintu masuk kamar Raja Yan. Pintunya terbuka. Dari luar, mereka melihat Liang Hao, Liu Hongyi dan para pembudidaya istana awan warna-warni lainnya berlutut di tanah dengan sedih. Saat mereka berempat melihat ke bawah dari pedang terbang mereka tidak bisa melihat siapa lagi yang ada di dalam ruangan. Menarik pedang terbang mereka, Su Yu dan yang lainnya turun di pintu masuk ruangan dan melihat ke dalam. Sekilas, mereka berempat melihat seorang pria dewasa duduk di tengah ruangan. Meskipun dia hanya setengah baya, dia memiliki rambut putih. Tentu saja, hal yang paling menonjol dari pria itu adalah bekas luka miring di wajahnya. Itu sangat ganas, hampir membelah seluruh wajahnya menjadi 2. Setelah melihat Su Hong, Sen Mengki merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengenalnya meskipun dia tidak memiliki kesan yang mendalam. Meskipun orang di hadapannya ini sudah menjadi raja sebuah negara dengan kekuatan yang cukup besar, dibandingkan dengan dia bukan apa-apa dalam hal status dan kekuatan. Ketika Su Hong melihat Sen Mengki, dia sedikit terkejut. Gadis keluarga Sen. Setelah 4 tahun, dia hampir tidak bisa mengenali gadis yang lembut dan sederhana sejak saat itu. Sen Mengki memancarkan aura dingin yang jelas yang membuat orang-orang tetap waspada. Meskipun mereka berdua kultivator, Su Hong tidak merasakan dingin yang sama dari Suzimo. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa lega. Dia lega Sen Mengki memilih untuk meninggalkan saudaranya saat itu. Mereka bukan tipe orang yang sama pada awalnya. Tatapan Sen Mengki menjauh dari Su Hong setelah berhenti sejenak dan beralih ke 2 orang yang duduk di samping. Seorang pria berjubah hijau duduk di kursi di sisi ruangan. Pandangan sampingnya menghadap pintu masuk saat dia dengan santai mencicipi teh yang baru diseduh yang mengeluarkan aroma harum dengan ekspresi tenang. Saat melihat pria berjubah hijau itu, Sen Mengki merasa seperti disambar petir. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia membeku di tempat. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, bibir cerinya terbuka sedikit saat ketidakpercayaan memenuhi matanya, pikirannya menjadi kosong. Meskipun itu hanya profil sampingan, padahal sudah 4 tahun. Meskipun orang itu sudah sangat dewasa, Sen Mengki mengenalinya pada saat pertama.
Jika itu waktu lain, Su Yu pasti akan melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Shen Mengqi. Namun, pada saat itu, perhatian penuhnya tertuju pada gadis berbaju merah muda yang duduk di samping pria berjubah hijau itu. Dia hampir lupa di mana dia berada. Dia tersenyum padanya dengan lembut, matanya melengkung menjadi bulan sabit yang dipenuhi dengan cinta. Ah! Tiba-tiba, seruan terdengar dari ruangan. Shen Nan jelas mengenali pria berjubah hijau itu dan ekspresinya berubah. Saat itu, kesan yang ditinggalkan pada Shen Nan oleh pria yang memegang pedang panjang di halaman keluarga Zhao sambil berlumuran darah terlalu dalam. Itu hampir menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia singkirkan. Meskipun Su Yu dan Shen Mengqi ada di sampingnya, ketakutan yang mengakar dalam ingatannya masih membuat Shen Nan ketakutan hingga menjerit. Itu adalah jeritan yang agak familiar. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya meletakkan cangkir teh di tangannya secara perlahan. Berbalik sedikit, dia melirik ke arah pintu masuk. Mata mereka bertemu. Seketika, seolah-olah ruang telah berubah dan waktu telah berbalik. Serangkaian gambar melintas di benaknya dan secara bertahap menghilang. Ada keheningan untuk waktu yang lama. Ekspresi Shen Mengqi sangat kompleks. Su Zimo sedikit terkejut. Namun, matanya kembali tenang tak lama kemudian. Dari saat dia melangkah ke jalur kultivasi, Su Zimo tahu bahwa dia pasti akan bertemu Shen Mengqi lagi. Namun, dia tidak menyangka akan berada dalam keadaan seperti itu, seperti hari ini. 4 tahun lalu, dia pergi dengan tegas dan Su Zimo menderita pukulan besar. Dia masih bisa mengingat rasa sakit yang menyayat hati itu sampai hari ini. Jika bukan karena penampilan Dai Yue, akan sulit baginya untuk keluar dari cobaan itu begitu cepat. Su Zimo awalnya berpikir bahwa dia akan dipenuhi dengan kebencian terhadap Shen Mengqi. Dia bahkan membayangkan bahwa jika mereka bersatu kembali, dia akan berdiri dengan bangga di hadapan Shen Mengqi dan memberitahunya bahwa tidak ada yang sulit untuk hidup di dunia tanpa dia. Namun, kenyataan berbeda dari imajinasi. Sekarang dia bertemu Shen Mengqi sekali lagi, Su Zimo sangat tenang. Bahkan, dia tampak santai. Tanpa sadar, Shen Mengqi telah berubah menjadi pejalan kaki dalam hidupnya dan hanya seorang kenalan lama biasa. Pada saat itu, Shen Mengqi merasakan campuran emosi dan kepahitan di mulutnya. Sudah 4 tahun. Dia tampaknya tidak banyak berubah, dia masih berpakaian hijau dan memancarkan aura ilmiah. Namun, Shen Mengqi baru saja menggunakan seni mengintip rohnya dan secara alami dapat mengatakan bahwa Su Zimo sekarang adalah seorang kultivator. Selanjutnya, dia adalah seorang penggarap pendirian yayasan tahap menengah. Bagaimana bisa, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi aneh. Murid-murid istana awan warna-warni berlutut di tanah, tampak sangat sedih dan bingung. Untuk beberapa alasan, kakak senior Shen tampak terganggu dan bingung setelah dia memasuki ruangan dan melihat kultivator berjubah hijau itu. Itu sama untuk kakak senior Su yang menatap gadis berbaju merah muda itu. Tidak ada yang peduli tentang mereka sama sekali. Bab 192, itu lebih tenang sekarang meskipun Su Zimo terlihat tenang dan tenang tanpa banyak emosi, Iblis Ji tetap memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Kilatan aneh berkedip di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Su Zimo mengetukkan jarinya di atas meja dan menarik perhatian semua orang. Dia kemudian berkata perlahan, katakan padaku, mengapa kamu mencari kakak laki-lakiku? Tidak ada salam atau basa-basi saat Su Zimo langsung bertanya. Kilatan kepanikan muncul di mata Shen Mengqi saat dia tiba-tiba kehilangan apa yang harus dilakukan. Tatapan Su Zimo beralih ke Shen Nan yang meringkuk di samping. Mengangkat alisnya sedikit, dia bertanya, kamu di sini untuk membalas dendam. Tatapan Su Zimo itu membuat Shen Nan menggigil saat dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Apakah itu idemu? Dengan sedikit jeda, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke Shen Mengqi dan bertanya dengan dingin, atau milikmu, Tidak, Shen Mengqi menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Bagaimanapun, Shen Mengqi adalah seorang kultivator. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan diri dan menjelaskan, itu karena 2 tahun yang lalu, saudara junior sekte mungkin telah menghilang di Yan Country. Kami di sini untuk melihat apakah Raja Yan memiliki berita tentang dia. Oh, benar. Anda tahu orang yang hilang juga. Kami semua dari kota Pingyang, dia adalah Zhou. Tiba-tiba, Shen Mengqi berhenti. Melihat Su Zimo, dia sepertinya tahu sesuatu. Sebelum ini, dia tidak menganggap bahwa Su Zimo mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Zhou Dingyun. Tetapi jika Su Zimo adalah seorang kultivator pendirian yayasan tahap menengah sekarang, dia seharusnya menjadi seorang kultivator 2 tahun yang lalu juga. Selain itu, Su Zimo dan Zhou Dingyun memiliki perselisihan untuk memulai.
Kebenaran terungkap. 2 tahun lalu, Zhou Dingyun kembali ke kota Ping yang untuk menimbulkan masalah bagi Su Zimo. Tanpa diduga, dia dibunuh oleh yang terakhir yang menghapus semua jejak. Spekulasi Shen Mengqi mirip dengan kebenaran. Hanya saja Su Zimo bukan seorang kultivator 2 tahun lalu, dia hanya memiliki kemampuan untuk membunuh Zhou Dingyun juga. Dengan itu, Shen Mengqi sudah tenang. Su Zimo telah menjadi seorang kultivator seperti dia. Namun, akar roh dan anugerahnya lebih rendah dari miliknya. Selain itu, dia belum bergabung dengan sekte besar manapun dan pencapaiannya di masa depan tidak akan pernah menyamai miliknya. Di Istana Awan Iridescent, dia berteman dengan para jenius dari dunia kultivasi. Adapun Su Zimo, dia tidak memiliki dukungan atau kekuatan. Dia hanya akan bisa nongkrong di anak tangga terbawah dunia kultivasi dan mati kapan saja. Meskipun mereka berdua telah menghabiskan 4 tahun, dia sudah berada di pendirian yayasan yang sempurna dengan meridian tidak terkunci. Adapun dia hanya di pendirian yayasan tahap menengah. Itulah perbedaan di antara mereka. Selain itu, Shen Mengqi percaya bahwa jarak di antara mereka hanya akan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Dia yakin akan hal itu. Keputusannya saat itu masih yang tepat. Pada pemikiran itu, Shen Mengqi mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ketenangannya. Dia menatap Su Zimo sambil tersenyum. Sudah beberapa tahun, tapi kamu sudah sedikit berubah. Su Zimo hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan lengan seperti akar teratai melingkari lengannya. Wewangian menyerang inderanya saat Demones Ji berbicara, "Zimo, siapa wanita ini?" Shen Mengqi mengerutkan kening. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada seorang gadis berbaju merah muda duduk di samping Su Zimo. Lebih penting lagi, gadis berbaju pink ini jauh lebih unggul darinya dalam hal penampilan atau aura. Shen Mengqi merasa tidak nyaman ketika melihat gadis berbaju merah muda itu memeluk Su Zimo dengan erat, seolah-olah sesuatu miliknya telah dicuri oleh orang lain. Menatap Demones Ji, Shen Mengqi bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Bagaimana menurutmu?" Iblis Ji tersenyum seperti bunga dan meremas di sebelah Su Zimo. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Shen Mengqi seolah-olah dia sedang menunjukkan dominasi. Su Zimo melepaskan lengan Iblis Ji. Tepat ketika dia akan berbicara, hatinya bergerak, dia merasakan niat membunuh. Jika Raja Yan adalah saudaramu, itu berarti kamu Su Zimo. Su Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkobar ketika dia melihat Iblis Ji hampir meremas dirinya ke dalam pelukannya. Dia menyela dengan aura pembunuh. Su Zimo membalikkan pertanyaan, "Jadi bagaimana jika saya? Semua rekan juniorku terluka olehmu." Su Yu menyipitkan matanya dan bertanya lagi. Su Zimo mengangguk. "Betul sekali. Baiklah, serahkan hidupmu kalau begitu." Su Yu berteriak dan membuat segel tangan, matanya menjadi dingin. Tiba-tiba, Shen Mengqi dengan cepat memblokir di depan Su Yu dan berbisik, mengerutkan kening, "Kakak senior Su, mari kita lupakan ini. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman." Petik 2. Salah paham. Wajah Su Yu menjadi gelap. Dia melukai begitu banyak rekan junior kami. Apakah ini salah paham? Jika itu di masa lalu, Su Yu tidak akan keberatan dengan apapun yang dikatakan Shen Mengqi. Tapi sekarang, dia benar-benar terpesona oleh Iblis Ji. Dia hanya tahu bahwa membunuh pembudidaya berjubah hijau di hadapannya adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan tubuh dan hati Iblis Ji. Shen Mengqi mengerutkan bibirnya. "Aku akan membuatnya meminta maaf padamu dan sesama junior kita sekarang. Tolong lepaskan dia sekali ini, kakak senior." Dengan itu, Shen Mengqi menoleh ke Su Zimo dan berkata dengan suara rendah, "Tunggu apa lagi? Datang dan minta maaf." Su Zimo tiba-tiba tertawa, matanya penuh dengan ejekan. "Kaulah yang datang untuk memprovokasi dan membuatku kesulitan. Kenapa aku harus minta maaf?" Shen Mengqi mengerutkan kening dan memelototi Su Zimo, berteriak pelan, "Su Zimo, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku mencoba menyelamatkanmu." "Oh." Su Zimo tidak berhenti tersenyum. Shen Mengqi berkata, "Apakah Anda tahu tentang 5 sekte besar? Apakah Anda tahu Istana Awan Iridescent? Ada beberapa orang dan faksi yang tidak bisa Anda singgung di dunia kultivasi. Apalagi yang kamu tunggu? Datang dan minta maaf." Iblis Ji bertepuk tangan dan tersenyum. "Kakak, kamu benar tentang itu. Benar-benar ada beberapa orang dan faksi yang tidak bisa Anda singgung di dunia kultivasi." Petik 2. Fufu. Su Yu tertawa dingin, "Saudari junior, permintaan maaf harus tulus. Aku hanya akan melepaskan Su Zimo jika dia berlutut dan bersujud 3 kali di depanku." Menurut Su Yu, mempermalukan Su Zimo di depan gadis berbaju merah muda mungkin menghasilkan efek yang lebih baik daripada membunuhnya. "Kakak senior,
bukankah itu sedikit berlebihan? Sen Mengki sedikit mengernyit. Su Yu menjawab dengan dingin, bukan itu saja. Su Zimo bukan satu-satunya yang harus berlutut dan meminta maaf. Kakaknya harus melakukannya juga. Kakak senior, aku mohon padamu. Biarkan masalah ini. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Su Yu tanpa ekspresi. Berpikir bahwa Su Yu telah berkompromi dan hendak meminta maaf, Su Yu tidak bisa menahan tawa puas. Haha, setidaknya kamu tahu tempatmu. Menyebalkan sekali. Su Zimo datang di depan Su Yu dan berkata. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Su Yu dengan kecepatan kilat. Su Zimo meremas keras. Retakan. Suara tulang retak bergema saat mata Su Yu memerah dan hampir keluar dari rongganya, menatap Su Zimo dengan tak percaya. Dia tidak menyangka Su Zimo akan berani menyentuhnya. Lebih dari itu, dia tidak menyangka Su Zimo akan berani membunuhnya. Selain itu, tidak ada peluang yang diberikan sama sekali, itu adalah serangan yang pasti akan membunuh. Su Zimo melepaskan cengkeramannya dan menghela nafas lega, bergumam pelan, sekarang lebih tenang. Kepala Su Yu miring dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia sudah mati. Keheningan yang mematikan mengambil alih ruangan itu. Keheningan total. Bab 193, Bayar dengan Darah. Liang Hao, Liu Hongyi dan para pembudidaya istana awan warna-warni lainnya berlutut di tanah dengan menggigil. Mereka menatap Su Zimo dengan ketakutan saat keringat memenuhi telapak tangan mereka. Sen Mengki berdiri terpaku di tempat dan menatap kosong ke arah Su Yu yang meninggal dengan keluhan di tanah dengan ketidakpercayaan di matanya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan kepala Sen Mengki terasa seperti meledak, berdengung kacau. Su Zimo, beraninya dia. Apakah dia gila? Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Demones Ji menyipitkan pandangannya dan menjilat bibirnya. Agar adil, dia adalah yang paling tenang dari orang-orang yang hadir. Meskipun dia belum lama mengenal Su Zimo, dia samar-samar bisa memahami temperamennya. Ini adalah pria yang tampak lemah di luar tetapi memiliki harimau di hatinya, bertekad untuk membunuh. Saat dia bergerak, dia seperti petir yang tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk bernapas. Bahkan pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat dibunuh olehnya, apalagi seorang pembudidaya istana awan warna-warni yang menyalak tanpa henti tanpa rasa takut. Su Zimo, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang telah Anda sebabkan? Sen Mengki memelototi Su Zimo, tampak gelisah saat dia bertanya dengan keras. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Itu membuat Sen Mengki semakin marah. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku tidak menyangka kamu masih belum dewasa setelah 4 tahun. Anda seorang kultivator. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri, pernahkah kamu memikirkan saudaramu yang masih akan berada di ibu kota negara Yan? Sudahkah Anda mempertimbangkan bahwa Anda akan melibatkan keluarga Anda? Petik 2. Su Zimo melirik ke samping dan melambaikan lengan bajunya. Kain sutra emas melayang dari meja di depan Su Hong. Itu memancarkan otoritas samar seolah-olah kaisar telah turun dan sedang memeriksa dunia. Dekrit Kekaisaran. Sen Mengki dan yang lainnya segera mengenali asal-usul kain sutra emas itu dan terkejut. Status Kaisar Zhou Agung jauh lebih tinggi dari mereka. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, saudaraku membawa dekrit kekaisaran bersamanya. Siapapun yang berani melawannya akan melawan dinasti Zhou besar, membuat musuh kaisar. Petik 2. Semua orang dari Istana Awan Iridescent terdiam. Selanjutnya, dendam dari dunia kultivasi seharusnya tidak melibatkan manusia. Berhenti sejenak, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke semua orang dari Istana Awan Iridescent dan akhirnya mengarahkannya pada Sen Mengki, berkata perlahan, siapapun yang berani menyentuh saudaraku dan melanggar aturan terlebih dahulu, aku minta maaf, minta mereka membayar dengan darah. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh yang deras meledak dari tubuh Su Zimo, hampir terwujud. Itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Suhu di dalam ruangan turun drastis. Liang Hao dan yang lainnya gemetar. Mereka dengan cepat menghindari tatapan Su Zimo, tidak berani menatap matanya. Di mata Sen Mengki, Su Zimo tiba-tiba menjadi orang yang sangat asing, seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Ini bukan sarjana yang lemah. Ini jelas iblis dari neraka, iblis kuno yang haus darah dan kejam. Perasaan itu berlalu begitu saja, seolah-olah itu adalah ilusi. Di dunia kultivasi, sementara tidak ada aturan resmi, banyak pembudidaya memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka tidak akan melibatkan manusia dalam dendam mereka. Sen Mengki menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum melanjutkan, baiklah, bahkan jika saudaramu aman,
kamu harus bertanggung jawab atas pembunuhan seorang murid Istana Awan Warna-Warni. Mulai sekarang, kamu akan melarikan diri dari rumah, hidup dalam ketakutan setiap hari. Apa ini yang kau inginkan? Suzimo tersenyum, menatap Sen Mengki dengan tenang dan bertanya, siapa bilang aku akan menjadi tunawisma? Kamu masih menolak untuk sadar. Sen Mengki memandang Suzimo dengan kecewa. Istana Awan Warna-Warni adalah salah satu dari 5 sekte besar di dinasti Zhou besar. Selama Anda berada di dalam perbatasan dinasti Zhou besar, siapa yang dapat melindungi Anda? Sekte mana yang berani membawamu masuk? Suzimo, bangun. Piak. Saat itu, Suzimo mengeluarkan lencana panjang dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke meja di sampingnya. Saya lupa menyebutkan, saya adalah murid dari Puncak Ethereal. Bukan masalah besar membunuh seseorang dari Istana Awan Warna-Warni. Puncak Ethereal secara alami akan melindungi saya. Petik 2. Sen Mengki menatap tajam pada lencana identitas di atas meja. Menggigit bibir cerinya, dia berdiri di sana dengan linglung. Semua yang dia siap untuk katakan tidak bisa lagi keluar dari mulutnya. Puncak Ethereal. Sudah 4 tahun, tetapi Suzimo sebenarnya telah bergabung dengan salah satu dari 5 sekte besar juga Puncak Ethereal. Dari saat dia melihat Suzimo, Sen Mengki telah menatapnya dengan merendahkan. Tiba-tiba, Sen Mengki menyadari bahwa Suzimo juga memiliki semua yang dia andalkan. Harga dirinya tampaknya telah berubah menjadi tidak berharga. Dalam 4 tahun itu, kesenjangan di antara mereka tidak meningkat. Sebaliknya, itu menyusut. Yang sedikit menghibur Sen Mengki adalah bahwa dia masih lebih tinggi dari Suzimo dalam hal kultivasi. Aku akan berada di Puncak Ethereal. Siapapun yang ingin balas dendam, datang. Aku akan mengantarmu. Nada bicara Suzimo tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Setelah keheningan singkat, Sen Mengki menatap Suzimo dengan rumit. Dia berbalik dan berkata, ayo kembali ke sekte. Dengan itu, dia berjalan ke Liang Hao dan Liu Hongyi, ingin membantu mereka. Keduanya menatap Suzimo dengan waspada. Melihat bahwa yang terakhir itu tanpa ekspresi dan tidak keberatan, mereka menahan rasa sakit dan berdiri. Kelompok dari Istana Awan Iridescent saling mendukung dan meninggalkan kamar Raja Yan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka dan mereka merasa kedinginan. Tanpa sadar, mereka semua berkeringat dingin. Hanya ketika mereka berjalan keluar pintu, semua orang menghela nafas lega, mereka merasa seolah-olah mereka telah selamat dari bencana. Meskipun mereka semua adalah penggarap pendirian yayasan, untuk beberapa alasan, mereka semua merasakan sesak di dada mereka terhadap Suzimo. Seolah-olah ada tekanan mengancam yang mencegah mereka bernapas. Sen Mengki berkata kepada semua orang dari Istana Awan Warna-Warni dengan suara rendah, tinggalkan istana dulu. Aku akan segera setelahnya. Kakak senior Sen, jangan bertarung dengan Suzimo itu lagi. Bagaimana jika, jantung Liu Hongyi berdetak kencang saat dia bergegas membujuknya. Semua orang mengangguk setuju dengan ketakutan di mata mereka. Akan baik-baik saja jika Sen Mengki menang. Tetapi, jika dia kalah, mereka khawatir mereka akan terlibat dan kehilangan nyawa mereka di sini juga. Kakak senior Sen, lepaskan dia kali ini. Akan ada banyak kesempatan untuk mengambil nyawanya di masa depan. Orang lain mencoba membujuk sambil mendorong Sen Mengki pada saat yang sama. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Aku tidak akan bertarung dengannya. Sen Mengki tersenyum meyakinkan dan berbalik. Datang di depan Suzimo, Sen Mengki menatapnya dan berkata dengan dingin, keluarlah. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan padamu. Dengan itu, Sen Mengki berbalik dan berjalan keluar. Nada bicara Sen Mengki membuat Suzimo mengerutkan kening. Ada masalah apa yang begitu misterius sehingga kamu harus menyembunyikannya dariku? Mata iblis wanita Ji melesat di antara Suzimo dan Sen Mengki saat dia bertanya dengan penuh arti. Dentang. Saat itu, Suzimo mengetuk jarinya di atas meja. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa mengatakannya di sini. Suzimo tidak bangun saat dia menurunkan matanya dan berkata dengan tenang. Sen Mengki berhenti, kembali menghadap Suzimo. Ekspresinya terus berubah saat dia menggertakkan giginya dan berbalik perlahan. Bab 194, Katak di Sumur. Sen Mengki berkata, terima kasih karena tidak menghitung dengan saudaraku dan menyelamatkan nyawanya. Suzimo menjawab, terima kasih atas pengingatmu saat itu. Anggap itu sebagai bantuan yang dibayar. Petik 2. Setelah melihat ini, semua orang dari keluarga Su merasa emosional. Mereka menyaksikan Suzimo dan Sen Mengki tumbuh bersama. Mereka berdua pernah menjadi kekasih masa kecil. Setelah bertemu satu sama lain 4 tahun kemudian,
tidak ada reuni yang menyenangkan atau penghindaran yang disengaja, itu hanya pertukaran ucapan terima kasih yang sopan. Tentu saja, Sen Mengki adalah satu-satunya yang mengerti arti dari percakapan mereka. Semua orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka berpisah 4 tahun lalu, Sen Mengki menyusul Suzimo dan mengatakan sesuatu. Di antaranya, dia berkata, Zhou Dingyun dan aku akan meninggalkan kota Ping yang dengan makhluk sempurna besok. Sepertinya itu bukan apa-apa, tetapi jika seseorang memikirkannya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa tidak perlu menyebut Zhou Dingyun. Pada saat itu, makhluk sempurna Changlang ada di udara dan Sen Mengki tidak berani membuat pengingatnya terlalu jelas. Namun, dia percaya bahwa dengan kecerdasan Suzimo, dia pasti bisa membaca yang tersirat. Fakta juga membuktikannya. Setelah Suzimo kembali ke rumahnya, dia berpura-pura mabuk dan berhasil menyihir Zhou Dingyun, menakuti Zhou Dingyun. Tentu saja, bahkan tanpa pengingat Sen Mengki, Zhou Dingyun mungkin tidak akan berhasil dengan Dai Yue. Setelah keheningan singkat, Sen Mengki bertanya, apakah kamu membunuh Zhou Dingyun? Iya, Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Dia bahkan telah membunuh Su Yu, jadi dia secara alami tidak peduli jika kematian Zhou Dingyun ditambahkan ke dalamnya. Zimo, meskipun kamu adalah murid dari puncak etiril, aku masih ingin mengatakan bahwa kamu terlalu terburu-buru sebelumnya. Sen Mengki berkata, jika Anda tidak membunuh Su Yu, saya akan membantu Anda merahasiakan kematian Zhou Dingyun. Setidaknya Anda tidak akan menyinggung istana awan warna-warni seperti itu. Sekarang setelah Anda membunuh Su Yu di depan semua orang, saya tidak dapat membantu Anda menyembunyikan rahasia ini bahkan jika saya mau. Petik 2. Kenapa kamu harus menyembunyikannya? Tanya Suzimo. Hah? Sen Mengki tertegun sejenak. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, jika saya ingin menyembunyikannya, metode paling sederhana, adalah membunuh kalian semua. Jantung Sen Mengki berdetak kencang. Dari tatapan Suzimo, dia merasa bahwa Suzimo tidak bercanda. Suzimo melanjutkan, jika aku tidak membunuh kalian, itu berarti aku tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Jadi tentu saja, saya tidak takut menyinggung istana awan warna-warni. Petik 2. Niat membunuh melintas di mata Suzimo saat memikirkan makhluk sempurna Changlang. Selanjutnya, aku sudah menyinggung istana awan warna-warni sebelumnya. Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Sen Mengki, apakah kamu masih berpikir untuk membalas dendam pada tuanku? Oh, menjadi sempurna Changlang adalah tuanmu. Suzimo tersenyum tipis dan berkata dengan sinis, sungguh sial. Kembali dan katakan padanya untuk menjalani hidupnya dengan baik. Suatu hari, saya pribadi akan mengambil nyawanya. Suzimo, itu sudah cukup. Sen Mengki sedikit gelisah dan bertanya dengan ringan, kamu ingin membunuh tuanku hanya karena seekor kuda. Kuda, Suzimo berdiri perlahan. Matanya berkedip dingin dan aura pembunuh terpancar darinya hanya melalui gerakan sederhana itu. Sesampainya di depan Sen Mengki, Suzimo menatapnya dengan tatapan tajam yang setajam pisau. Sen Mengki bahkan memiliki ilusi bahwa tatapan Suzimo menusuknya. Dia mundur selangkah tanpa sadar. Pada saat itu, dia bahkan lupa bahwa kultivasinya lebih tinggi dari Suzimo. Dia berkata dengan dingin, jika bukan karena Zui Feng, aku akan mati. Tuanmu menginginkan hidupku saat itu. Petik 2. Sen Mengki tidak bisa membantahnya. Dia telah menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Jika Zui Feng bukan paranormal dan berhasil bertahan tepat waktu, Suzimo akan terbakar menjadi abu. Sen Mengki menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Suzimo. Setelah 4 tahun, kamu masih arogan dan bodoh seperti biasanya. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Apa hak Anda untuk membalas dendam pada tuan saya sebagai penggarap pendirian yayasan? Ya, kamu akan tumbuh lebih kuat dan meningkatkan kultivasimu seiring berjalannya waktu. Namun, Master juga tidak akan tetap stagnan. Dia akan tumbuh lebih kuat juga. Anda tidak akan pernah bisa mengejarnya dan membalas dendam. Petik 2. Berhenti sejenak, Sen Mengki mengejek dengan dingin. Juga, aku tidak menyerangmu sekarang karena aku lebih lemah darimu. Itu karena aku tidak ingin melawanmu demi masa lalu, tapi jangan memaksakan keberuntunganmu. Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkanku? Pendirian yayasan yang sempurna, hanya karena kamu membunuh kakak senior Su dengan serangan diam-diam. Suzimo memandang Sen Mengki dengan tenang. Pada jarak ini, dia memiliki 100 cara untuk mengalahkan Sen Mengki. Sayangnya, mereka yang bodoh tidak akan pernah tahu ketidaktahuan mereka. Seolah-olah dia belum merasa cukup, Sen Mengki melanjutkan, Suzimo,
Ada terlalu banyak orang jenius di dunia kultivasi dan ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Kamu sama sekali bukan apa-apa. Petik 2. Dengan kultivasimu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam kompetisi sekte dinasti Zhou besar. Itu adalah peristiwa besar di dunia kultivasi di mana para jenius teratas dari ranah yayasan pendirian akan bertemu dan berdebat. Setelah mendengar itu, Iblis Ji tidak bisa lagi menahan tawanya dan menyela Sen Mengki. Apa yang Anda tertawakan? Sen Mengki bertanya dengan dingin. Iblis Ji mengabaikannya dan melihat sekeliling seolah dia sedang mencari sesuatu, bergumam, "Hah. Saya pikir saya mendengar katak di sumur serak. Menyebalkan sekali." Wajah Sen Mengki menjadi gelap. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, "Siapa yang kamu sebut katak di dalam sumur?" Melihat gerakan Sen Mengki, Iblis Ji tersenyum. Begitulah jika seseorang menjadi katak di dalam sumur. Yang lebih buruk adalah bahwa dia adalah katak yang merasa benar sendiri, membual kepada orang lain tentang seberapa banyak langit yang bisa dia lihat. Sungguh lelucon. Baik, Sen Mengki mendengus dingin. Biarkan saya menunjukkan metode katak di dalam sumur. Begitu dia selesai berbicara, Sen Mengki menggunakan tangan kirinya untuk menyulap segel dan menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kanannya, menyebabkan pedang terbang mendarat di telapak tangannya. Ledakan. Sebuah gemuruh bergema dari dalam Sen Mengki. Tepat setelah itu, meridian bersinar terang seperti naga surgawi, meraung di tubuh Sen Mengki dan memancarkan ki roh yang kaya. Salah satu dari 8 meridian. Seni mengintip roh hanya dapat menentukan apakah seorang kultivator berada di pendirian yayasan yang sempurna, tetapi itu tidak dapat mendeteksi berapa banyak meridian yang telah mereka buka. Semakin banyak meridian yang dibuka, semakin banyak energi roh yang mereka miliki dan semakin kuat mereka. Jelas bahwa Sen Mengki telah membuka meridian roh. Berdebur. Saat Sen Mengki bergerak, sosok merah muda melintas dan muncul di depannya. Iblis Ji menjulurkan tangan kirinya dan meraih meridian di pergelangan tangan kiri Sen Mengki dengan kecepatan kilat. Seketika, ekspresi Sen Mengki berubah. Lengan kirinya menjadi mati rasa dan energi roh di meridiannya menjadi lamban, tidak dapat bersirkulasi sama sekali. Saat berikutnya, dia merasakan lehernya menjadi dingin, menusuk kesakitan saat udara dingin memasuki tubuhnya. Wajah Sen Mengki tampak sangat mengerikan, tidak berani bergerak saat dia membeku di tempat. Iblis Ji mencondongkan tubuh dan tersenyum. Jangan ragu ketika saya mengatakan bahwa Anda adalah katak di dalam sumur. Jika seseorang sepertimu memasuki medan perang kuno, satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Bab 195, Medan Perang Kuno. Wajah Sen Mengki pucat dan dia sedikit terengah-engah, tidak berani membalas. Iblis Ji tersenyum dengan cara yang indah. Namun, mereka berdua wanita dan Sen Mengki bisa merasakan permusuhan dan niat membunuh dari Iblis Ji. Keduanya adalah orang asing dan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki dendam. Hanya ada satu kemungkinan mengapa gadis berbaju merah muda itu memiliki niat membunuh terhadapnya. Itu karena Su Zimo. Tatapan Sen Mengki beralih ke Su Zimo. Emosinya rumit dan dia benar-benar merasakan kepahitan. Mengapa? Apa yang Su Zimo miliki yang akan membuat gadis yang lebih unggul darinya dalam hal penampilan dan kekuatan ini jatuh cinta padanya? Kenyataannya, hubungan Su Zimo dan Iblis Ji tidak seperti yang dibayangkan Sen Mengki. Namun, Su Zimo tidak mau repot menjelaskan dan juga tidak perlu. Biarkan dia pergi. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Iblis Ji melirik ke samping dan menatap Su Zimo dengan tajam, sedikit ejekan melintas di matanya saat dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Kamu tidak tahan?" Su Zimo mengerutkan kening. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Iblis Ji mengubah nada suaranya dan berkata dengan manis, melepaskan Sen Mengki dan kembali ke sisi Su Zimo, berdiri dengan genit. Sen Mengki hanya menghela nafas panjang ketika dia merasakan dingin di lehernya menghilang. Tanpa sadar, dia sudah basah oleh keringat. Setelah perubahan tak terduga ini, Sen Mengki tidak lagi memiliki wajah untuk tetap bertahan. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Memanggil pedang terbangnya, dia melayang di udara. Berbalik, Sen Mengki melihat set jubah hijau di istana di belakangnya dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa reuni mereka setelah 4 tahun akan seperti itu. Mungkinkah dia salah saat itu? Jika dia tidak memilih untuk meninggalkan kota Ping yang bersama tuannya saat itu, apakah dia akan mengikuti Zimo ke jalur kultivasi dan bergabung dengan puncak ethereal bersama? Tidak, aku tidak salah. Sen Mengki menarik napas dalam-dalam, tatapannya tegas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saya akan membuktikan diri di kompetisi sekte. Saya akan membuktikan bahwa keputusan saya saat itu adalah keputusan yang tepat.
Dalam acara kultivasi besar di mana semua orang akan menonton, saya akan mendapatkan kemuliaan yang tak tertandingi untuk sekte dan menjadi terkenal di Great Zhou. Aku akan menjadi orang yang memasuki medan perang kuno. Sedangkan kamu hanya akan menjadi penonton di bawah. Di luar kamar Raja Yan, Su Zimo berdiri di tangga batu di dekatnya. Tangan di belakang punggungnya, dia berdiri melawan angin saat angin itu mengangkat rambut hitamnya dengan lembut. Iblis Ji melayang dengan cepat di belakang Su Zimo, matanya terbakar rasa ingin tahu saat dia bertanya, siapa itu? Su Zimo sepertinya tidak mendengar apa-apa. Cek. Dia cemberut. Aku bisa menebak bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Itu api lamamu, kan? Ekspresi Su Zimo berubah dan dia melirik ke arah Iblis Ji. Yang paling membuatku penasaran sekarang adalah mengapa dia memilih untuk meninggalkanmu saat itu. Iblis Ji bingung. Dia memegang dagunya dengan tangannya dan mengerutkan kening. Setidaknya di antara generasi muda, kamu sudah sangat kuat. Saya tidak berpikir Istana Awan Iridescent memiliki siapapun yang dapat melampaui Anda. Mengapa wanita itu memilih untuk meninggalkanmu? Bukankah itu keputusan yang bodoh? Saya cukup biasa saat itu, jawab Su Zimo. Aku tidak percaya padamu. Iblis Ji menggelengkan kepalanya. Dia pasti memiliki selera yang buruk. Berhenti sejenak, Demones Ji tersenyum puas. Namun, itu membuatku terlihat lebih tangguh. Aku langsung memilihmu dengan kebijaksanaanku yang tajam, hehe. Su Zimo tidak tertawa. Sebaliknya, dia bertanya, kamu sudah mengikutiku begitu lama. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mungkin kamu sendiri belum menyadarinya, tapi kepribadianmu lebih dekat dengan iblis. Iblis Ji memandang Su Zimo dengan penuh arti dan berkata dengan suara yang dalam, kamu membenci kejahatan dan bertekad untuk membunuh. Anda juga menempatkan perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Sebenarnya, kamu sangat cocok untuk kultivasi iblis. Petik 2. Apakah itu motifmu? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku tidak cocok untuk sekte iblis. Mengapa kamu mengatakannya? Melihat ke kejauhan, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, jalan yang saya inginkan berbeda dari yang lain. Bahkan sekte iblis mungkin tidak dapat mengakomodasi saya. Petik 2. Pada saat itu, Iblis Ji tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Su Zimo. Apa jalan yang kamu inginkan? Dia bertanya tanpa sadar. Su Zimo tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah beberapa pemikiran, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa medan perang kuno yang kamu sebutkan tadi? Kamu tahu bahwa dinasti Zhou besar mengadakan kompetisi sekte setiap 10 tahun sekali, kan? Saya mengerti. Su Zimo mengangguk. Ji Yaoxue telah menyebutkan ini 2 tahun sebelumnya. Itu adalah acara besar untuk dinasti Zhou besar di mana semua sekte besar dan kecil akan berkumpul dan berdebat. Ranah mereka terbatas pada mereka yang berada di bawah Golden Core. Ini adalah pertempuran antara penggarap pendirian yayasan. Akan ada 4 daftar peringkat untuk spirit, jimat, eliksir, dan senjata dengan hanya 10 besar masing-masing, persaingannya sangat ketat. Namun, itu juga berarti bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi seseorang untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, dinasti Zhou besar akan memberi penghargaan kepada para pembudidaya di daftar peringkat dengan mahal. Dikatakan juga bahwa akan ada hadiah misteri tambahan. Iblis Ji melanjutkan, sebenarnya, hadiah misterius adalah seseorang memasuki medan perang kuno dan berkultivasi selama 1 tahun di dalamnya. Berkultivasi selama setahun. Su Zimo sedikit mengernyit. Iblis Ji tertawa. Jangan meremehkan 1 tahun itu. Bahkan jika Anda berkultivasi di luar selama 10, atau bahkan 100 tahun, itu mungkin tidak cocok dengan apa yang dapat Anda peroleh dari berkultivasi di medan perang kuno selama 1 tahun. Petik 2. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Teknik budidaya yang hilang, resep ramuan dan jimat dan bahkan teknik penyempurnaan senjata dapat ditemukan di sana. Peluang di dalam tidak terbayangkan bagi Anda. Petik 2. Darah Su Zimo mendidih saat dia mendengarkan dengan kaget. Demones Ji melanjutkan, ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Saat itu, Master pendiri Sekte Api Sejati memperoleh keterampilan rahasia api yang telah lama hilang di medan perang kuno. Dia kemudian mendirikan Sekte Api Sejati yang berubah menjadi salah satu dari 5 sekte besar di dinasti Zhou besar. Dari 3 keterampilan rahasia puncak ethereal, salah satunya diperoleh dari medan perang kuno juga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua jenius dari daratan Tianhuang harus pergi ke tempat itu. Namun, hanya paragon yang bisa kembali hidup-hidup. Jika kamu mati di dalam. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat ahli Ethereal Peak yang menakutkan itu.
Orang itu menyebutkan bahwa Void Thunder manual diperoleh dari reruntuhan kuno. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benak Suzimo dan dia bertanya, karena medan perang kuno begitu hebat, mengapa inti emas atau bahkan jiwa baru lahir tidak dikirim ke sana? Bukankah itu berarti peluang yang lebih besar untuk mendapatkan harta dan peluang warisan? Iblis Ji menjelaskan, sebenarnya, setiap medan perang kuno ditinggalkan oleh zaman kuno dan itu membentuk dimensinya sendiri. Di medan perang kuno paling dasar, hanya penggarap pendirian yayasan yang dapat dikirim ke dalam. Lebih jauh lagi, itu bahkan akan membutuhkan banyak Void Reversion Dao Beings untuk menggabungkan kekuatan dalam menembus penghalang dimensional. Mengingat kekuatan dinasti Zhou besar, hanya lusinan penggarap pendirian yayasan yang dapat diteleportasikan. Itulah alasan mengapa kami mengadakan kompetisi sekte. Suzimo merenung dalam-dalam, apakah itu berarti hanya inti emas yang diizinkan di medan perang kuno perantara? Saya mengerti. Iblis Ji mengangguk. Namun, tidak ada seorang pun di dinasti Zhou besar yang memiliki kekuatan untuk mengirim inti emas ke medan perang kuno perantara. Pikirkan tentang itu. Jika Anda membutuhkan kekuatan gabungan dari banyak Void Reversion Dao Beings untuk memecahkan penghalang dimensi dari medan perang kuno dasar, pembudidaya macam apa yang Anda butuhkan untuk medan perang kuno menengah? Bab 196, Perpisahan Iblis Ji berkata, tentu saja, jika kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Iblis, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Baik itu pendirian yayasan atau inti emas, Sekte Iblis memiliki kemampuan untuk mengirim ke medan perang kuno. Jenis peluang yang Anda dapatkan dan apakah Anda dapat kembali hidup-hidup akan bergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Suzimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Iblis Ji telah bersusah payah bertele-tele berharap untuk mengundangnya untuk bergabung dengan Sekte Iblis lagi. Ketika dia melihat reaksi Suzimo, dia tahu apa jawabannya. Namun, dia tidak kecewa dan hanya mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Jika Anda berubah pikiran, silakan bergabung dengan kami kapan saja. Suzimo mengangguk. Iblis Ji melanjutkan, namun, saya harus mengingatkan Anda. Meskipun ada banyak peluang di medan perang kuno, mereka disertai dengan bahaya yang sangat besar. Beberapa di antaranya akan datang dari medan perang kuno itu sendiri dan beberapa di antaranya akan berasal dari pembudidaya lainnya. Petik 2. Meskipun kamu telah mengalahkan pewaris iblis, kamu harus memahami bahwa mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka karena formasi kunci roh kuno. Suzimo sangat menyadari hal itu. Jika bukan karena formasi kunci roh kuno, dia pasti bukan tandingan beberapa pewaris iblis. Menurut spekulasi Suzimo, pewaris iblis itu, termasuk Iblis Ji, pasti telah membuka setidaknya 4 meridian. Medan perang kuno adalah bentrokan pertama yang sebenarnya untuk semua jenius yayasan pendirian daratan Tianhuang. Dunia di luar dinasti Zhou besar terlalu besar dan ada banyak tanah yang tidak dikenal dan makhluk yang kuat. Petik 2. Di dalam, kamu mungkin bertemu dengan murid-murid warisan dari 9 sekte abadi. Juga akan ada roh iblis teratas dari 8 ras iblis. Banyak dari mereka adalah binatang bermutasi dengan garis keturunan dan kekuatan yang luar biasa. Ada juga 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 4 kelompok pembangkang dan 3 keluarga bangsawan. Akan ada banyak murid warisan dari faksi-faksi teratas di daratan Tianhuang, semuanya adalah teladan yang tiada taranya. Ketika Suzimo mendengar itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Saat menyebutkan 6 biara Buddha dan 4 kelompok pembangkang, Iblis Ji berhenti sejenak seolah-olah dia khawatir. Sekte abadi, ras iblis, sekte iblis, biara Buddha, kelompok pembangkang, keluarga bangsawan, masing-masing jenis terdengar seperti garis keturunan kuno. Menurut urutan 9 sekte abadi, 8 ras iblis dan 7 sekte iblis, harus ada garis keturunan lain di antara 6 biara Buddha dan 4 kelompok pembangkang. Pada saat itu, Iblis Ji berkata, dengan begitu banyak orang jenius yang berkumpul di medan perang kuno, hanya kurang dari 30% yang bisa keluar hidup-hidup setelah 1 tahun. Suzimo tercengang. Angka itu benar-benar di luar dugaannya. Itu berarti lebih dari setengah dari mereka akan mati di medan perang kuno. Iblis Ji memandang Suzimo dan berkata, agar adil, kamu memang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, jika Anda memasuki medan perang kuno dengan kekuatan Anda saat ini, kemungkinan Anda bertahan adalah 0. Petik 2. Suzimo tidak membantah. Dia percaya pada penilaian Iblis Ji. Namun, komentarnya tidak mempengaruhi kepercayaan dirinya. Ada 3 tahun lagi sebelum kompetisi sekte. Bagi Suzimo, itu lebih dari cukup waktu dan dia pasti bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Saat ini, dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan sumsum.
Selama Suzimo mampu mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ dalam waktu 3 tahun, dia percaya bahwa tidak akan ada banyak orang yang bisa menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia bisa mencapai penguasaan yang lebih besar untuk bagian orifice clearing, Suzimo memiliki keyakinan bahwa dia akan mengalahkan siapapun di bawah ranah inti emas dalam pertempuran jarak dekat. Adapun kultivasi keabadian, dia berada di yayasan pendirian tahap menengah sekarang. Dengan pendirian yayasan ethereal sebagai dasarnya, ia harus dapat mencapai pendirian yayasan yang sempurna dalam waktu 3 tahun. Setelah dia membuka beberapa meridian, dia akan menggunakannya dalam kombinasi dengan formasi pedangnya, Fin Suppression Cell, Blood Refinement Fin Sutra dan keterampilan rahasia lainnya. Di medan perang kuno, itu mungkin tidak cukup bagi Suzimo untuk mendominasi massa dan menekan semua jenius. Namun, itu pasti cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Karena kamu tidak mau bergabung dengan Sekte Iblis, aku tidak akan mengganggumu lagi. Iblis Ji memandang Suzimo dan berkata sambil tersenyum. Suzimo bertanya, apakah kamu akan pergi? Iya. Iblis Ji mengangguk. Dia berbalik untuk melihat Suzimo dengan senyum tipis. Mengapa? Tidak tahan aku pergi. Tidak, aku ingin mengatakan, jika kamu ingin pergi, cepatlah. Iblis Ji menginjak kaki Suzimo dengan berat sebelum mengangkat dagunya dengan puas dan berbalik untuk pergi. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Hei, jika kamu melihat saudara perempuanku, jangan katakan padanya bahwa aku di Sekte Iblis." Saya tidak bisa memastikan tentang itu. Suzimo memberikan seringai dingin yang samar dan berbalik untuk pergi juga. Dia tidak berjalan jauh ketika suara sedih Demones Ji terdengar, jika Anda mengungkapkannya, saya akan memberitahu saudari bahwa Anda menggertak saya di peti mati. Kaki Suzimo tertekuk dan dia hampir jatuh. Gadis sialan ini. Mulutnya berkedut saat dia mengutuk diam-diam. Cepat dan pergi. Suzimo melambai tanpa berbalik. Mengerucutkan bibirnya, Iblis Ji tersenyum. Aroma samar melayang bersama angin dan menghilang di udara. Untuk periode waktu berikutnya, Suzimo tidak terburu-buru untuk pergi dan kembali ke sekte. Dia tetap di istana, mengobrol dan minum dengan kakak laki-lakinya, Su Hong. Ketika dia bebas, itu adalah kehidupan yang riang. Sebulan kemudian, Suzimo bersiap untuk meninggalkan ibu kota. Agar adil, ada sangat sedikit kultivator seperti Suzimo yang akan meluangkan waktu untuk pulang dan menemani keluarga mereka. Belum lagi, dia tinggal selama sebulan penuh. Kebanyakan pembudidaya akan memilih untuk memutuskan hubungan fana mereka pada contoh pertama. Itu bukan karena mereka tidak berperasaan, tetapi karena mereka tahu hari itu akan tiba cepat atau lambat. Semakin cepat mereka memutuskan ikatan itu, semakin cepat mereka akan selesai dengan banyak beban dari alam fana dan itu tidak lain adalah bermanfaat bagi jalur kultivasi mereka. Suzimo juga mengerti logika itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia hendak pergi, Su Hong menemani Suzimo keluar kota sebelum dia berhenti dan mengingatkan yang terakhir, Zimo, kamu tidak harus kembali jika kamu tidak punya banyak waktu. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, ada sedikit keengganan di mata Su Hong. Aku tidak bisa banyak membantumu sebagai kakak laki-laki. Jaga dirimu baik-baik sendirian di luar sana. Petik 2. Suzimo menatap kepala saudaranya yang berambut putih dan mengatupkan bibirnya dalam diam, merasa sedih di dalam. Di dunia kultivasi, jenis ramuan yang paling berharga adalah yang bisa meningkatkan umur panjang seseorang. Itu tak ternilai harganya. Puluhan tahun kemudian, mereka harus dipisahkan melalui hidup dan mati. Suzimo tidak berani memikirkannya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Su Hong buru-buru menambahkan, Zimo, jika kamu punya kesempatan, kunjungi Xiaoning dan lihat apakah dia baik-baik saja. Dia memiliki kepribadian yang lembut. Bahkan jika dia telah dianiaya, dia mungkin menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberitahu siapapun. Petik 2. Baik, tidak ada yang lain. Tatapan Su Hong meredup secara bertahap saat dia bergumam pelan. Kakak, hati-hati. Setelah lama terdiam, Suzimo akhirnya berbicara, suaranya sedikit serak. Pergi-pergi. Su Hong berbalik dan melambaikan tangannya. Tuan muda kedua, hati-hati juga. Paman Zeng berdiri di tempat, suaranya bergetar saat air mata mengalir di wajahnya. Ketika keluarga Su dalam kesulitan, Suzimo dan Su Xiaoning masih muda, mereka praktis dibesarkan oleh Paman Zeng. Di mata Paman Zeng, Suzimo mirip dengan putranya sendiri. Dia sudah tua dan tidak tahu apakah dia bisa melihat Suzimo lagi. Ini mungkin perpisahan terakhir mereka. Seolah merasakan sesuatu, Suzimo tiba-tiba berhenti dan datang ke hadapan Paman Zeng.
Mengerucutkan bibirnya, dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali dengan sungguh-sungguh. 4 tahun yang lalu, kekuatan abadi dari makhluk sempurna Changlang gagal menghancurkan tulang punggung pemuda itu dan membuatnya berlutut. 4 tahun kemudian, Su Zimo mengucapkan selamat tinggal di depan seorang pria tua dengan janggut putih atas kemauannya sendiri.